Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai implementasi pembelajaran yang sedang berlaku. Untuk bagian A, ada prinsip-prinsip pembelajaran pada kurikulum 2013. Pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 mengacu pada sejumlah prinsip-prinsip pembelajaran seperti yang tertulis pada Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Prinsip-prinsipnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik mencari tahu. Yang kedua, pembelajaran berbasis aneka sumber. Yang ketiga, berbasis proses penguatan pendekatan ilmiah. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi. Yang kelima, pembelajaran terpadu. Yang keenam, kebenarannya multidimensi. Yang ketujuh, berorientasi pada pengembangan keterampilan aplikatif. Yang kedelapan, menjaga keseimbangan fisikal dan mental. Yang kesembilan, mengutamakan pembudayaan. Yang kesepuluh, penerapan nilai-nilai keteladanan. Yang kesebelas, pembelajaran berlangsung di rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ke-12, menerapkan prinsip bahwa siapa saja guru, siswa, dan kelas. Yang ke-13, memanfaatkan teknologi. Yang ke-14, mengakomodasi perbedaan individual dan latar belakang. Bagian B, ada kedudukan e-learning dalam teknologi pendidikan. E-learning merupakan salah satu wujud nyata perubahan besar, kalau tidak dikatakan revolusi di dalam kemajuan teknologi pendidikan. Ciri-ciri pembelajaran e-learning diantaranya, pertama, memberikan penekanan pada penyampaian informasi, komunikasi, pendidikan pelatihan secara online. Untuk yang kedua, menyediakan seperangkat alat yang dapat memperkaya nilai belajar tradisional, sedangkan bisa menjawab tantangan perkembangan secara global. Untuk yang ketiga, tidak berarti mengganti sistem pelajaran klasik yang dipraktikkan, tetapi memperkuat model belajar tersebut pengayaan informasi tentang substansi dan pengembangan teknologi pendidikan. Untuk yang terakhir, ada kapasitas pembelajaran yang sangat bervariasi. Bagian C, ada pembelajaran berbasis e-learning. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Manfaat e-learning yaitu fleksibel, belajar mandiri, dan efisiensi biaya. Untuk kelebihan e-learning, yang pertama, lebih mudah diserap. Yang kedua, lebih efektif dalam biaya. Yang ketiga, lebih ringkas. Yang keempat, tersedia 24 jam ataupun 1 minggu, jadi tergantung semangat siswa dan daya serap siswa. Untuk yang kelima, tidak terbatas tempat dan waktu. Untuk yang keenam, bahan-bahan pembelajaran mudah diakses. Untuk yang terakhir, mendorong minat belajar peserta e-learning. Untuk peserta yang aktif. Kekurangan e-learning, yang pertama, kurangnya interaksi, baik antara pengajar ataupun pelajar. Yang kedua, proses belajar mengajar cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikan. Untuk yang ketiga, berubahnya peran pengajar. Bagian D, implementasi pembelajaran e-learning di sekolah dasar. Pembelajaran berbasis e-learning dapat memanfaatkan berbagai macam perangkat elektronik. Sekolah dapat menjadikan sumber belajar tersebut sebagai salah satu cara untuk menumbuhkan ketertarikan anak. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan e-learning. Yang pertama, memperhatikan alat pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, teknologi harus disesuaikan dengan kurikulum. Yang ketiga, guru sebagai fasilitator. Dan yang terakhir, guru harus mampu mengintegrasikan teknologi. Bagian E, ada implementasi pembelajaran e-learning saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 memaksa banyak pihak untuk melakukan sebuah perubahan, tidak terkecuali dunia pendidikan
yang harus beradaptasi dengan keadaan dan kondisi yang terjadi sekarang ini, sehingga pembelajaran beralih ke e-learning ataupun daring. Di sini ada tahapan dalam melaksanakan pembelajaran e-learning, yaitu yang pertama ada tahapan perencanaan pembelajaran. Nah, tahapan ini dibuat dan disusun oleh pihak sekolah, khususnya tim kurikulum, yang mana telah menyusun kurikulum darurat yang berisi model pembelajaran e-learning, yang sesuai dengan surat edaran Kemdikbud yang mewajibkan siswa belajar dari rumah. Untuk yang kedua ada tahap pelaksanaan pembelajaran. Nah, tahap ini tetaplah sama dengan pembelajaran secara tatap muka, tetapi diselenggarakan menggunakan sistem pembelajaran e-learning seperti menggunakan Zoom. Untuk yang terakhir ada tahap evaluasi pembelajaran. Nah, tahap evaluasi ini dilakukan sebagai kegiatan peserta didik yang wajib dicapai. Untuk bagian F, ada pengembangan pembelajaran e-learning. Yang pertama, menciptakan konten pembelajaran yang mudah diingat. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran online dengan cara meringankan konten yang ada. Yang ketiga, rancang kegiatan yang menarik. Dan yang keempat, gunakan platform simple. Dan yang terakhir, buat kuis interaktif. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman, pemaparan materi mengenai implementasi pembelajaran yang sedang berlaku. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.